bahwa ada kemacetan elektabilitas di 02 yang menghajatkan ya keterlibatan Pak Jokowi untuk lebih terbuka. Karena cuma beliau sekarang yang bisa nyedot pemilih gitu. Dibanding kita berbicara soal impeachment, jauh lebih baik kalau kita bicara soal memincangkan Presiden Jokowi. Nah, memincangkan Presiden Jokowi itu sebenarnya konteksnya ada di dalam sistem ketatanegaraan. Di beberapa negara itu menggunakan konsep yang disebut dengan bebek pincang, lame duck. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di program Buka Kartu. Sore ini kita baca di kompas.com pernyataan Ketua KPU Hasyim Asyhari. Dia menyebutkan jika Jokowi ingin mengajukan cuti untuk berkampanye, maka dia harus mengajukan kepada Presiden Republik Indonesia. Dalam hal ini adalah dirinya sendiri. Di luar itu, kita juga sudah mendengar sikap Jokowi terakhir ya dalam posisinya untuk memihak kepada salah satu paslon yang dalam bahasa masyarakat umum ini sering diistilahkan sebagai sen kiri tapi beloknya ke kanan gitu ya. Karena berkali-kali dinyatakan bahwa pemerintah harus netral, pemerintah harus ada di semua kelompok dalam pemilu ini dan seterusnya, akan tetapi pada kenyataannya itu tidak dipenuhi ya oleh Presiden. Nah, untuk membahas soal ini kita sudah ada dua narasumber hebat ya. Pertama adalah Zainal Arifin Muchtar. Ini kita secara akrab memanggilnya sebagai Bang Uceng ya biasanya selama ini. Ini dedengkotnya PUKAT, Pusat Kajian Anti Korupsi, Fakultas Hukum UGM, dan kemudian juga banyak menjadi ahli ya di dalam persidangan-persidangan di MK, bahkan terakhir sebagai salah satu penggugat ya yang mengajukan protes atas putusan 90 MK terkait dengan batas usia capres-cawapres bersama dengan Prof. Denny Indrayana. Narasumber kedua adalah Bang Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani. Ya, ini kalau yang satu itu kita bisa sebut sebagai scholar aktivis ya, karena memang sehari-hari ada di kampus, akan tetapi aktivismenya juga sangat kuat. Kalau Bang Ray Rangkuti ini kita bisa bilang aktivis tulen ya, karena hidupnya sehari-hari ada di jalan. Bahkan kita minta dia datang ke sini ini sebenarnya dari Serang ini, habis mengadakan diskusi publik dengan beberapa kelompok ya. Temanya adalah tema-tema yang berhubungan dengan kekhawatiran banyak orang terkait dengan soal demokrasi kita yang makin menjauh dari standar-standar idealnya. Nah, saya mau ke Bang Uceng dulu nih. Ini bagaimana ya? Kalau kemudian Presiden sudah menyatakan boleh kampanye, boleh memihak, sebenarnya level demokrasi kita itu sudah ada di mana sekarang dengan statement itu? Setidaknya dalam kerangka ya ketatanegaraan kita yang dibangun dengan pilar demokrasi yang selama ini sudah kita sepakati. Oke. Bang Rey, aneh duluan ya. Saya jelaskan beberapa hal barangkali. Saya mau jelaskan tentu saja adalah konteks hukumnya. Memahami pasal dalam undang-undang pemilu. Kalau kita lihat undang-undang pemilu itu sebenarnya ada banyak pasal di dalamnya. Mulai dari pasal 280, 281, 282, 283. Itu ada di bab larangan. Jadi 280 itu kira-kira mengatakan ada serangkaian pejabat yang tidak boleh berkampanye. Nah, berarti orang menafsirkan di luar itu boleh berkampanye. Itu kemudian diatur di 281 bahwa termasuk sebenarnya Presiden boleh berkampanye sepanjang. Kemudian ada parameternya, yaitu dia mengajukan cuti dan dia tidak boleh melakukan tindakan tertentu.
Nah, yang ke 282 itu menarik karena 282 itu kemudian mengatakan presiden atau pejabat negara siapapun pejabat yang berkaitan dengan itu dilarang untuk mengeluarkan keputusan atau membuat tindakan yang berakibat pada salah seorang diuntungkan dan salah seorang dirugikan. Oke. Lalu 283 memberikan penjelasan lanjutan lagi ya untuk mengatakan bahwa ada serangkaian batasan sebenarnya yang terkena pada presiden. Nah, jadi kalau kita memahami 280, 281, 282 dan 283 um, itu ada kayak uh, apa ya? Berseberangan tuh antara kebolehan berkampanye sama dilarang menguntungkan. Ya kan? Jadi orang bisa berdebat nih, oh gimana caranya nggak boleh boleh berkampanye, tapi kampanye itu pasti menguntungkan, padahal dilarang. Kata membuat keputusan atau tindakan, ya kampanye tentu bukan keputusan, tapi kampanye itu adalah tindakan. Sama dengan kalau presiden mau membolehkan dirinya sendiri untuk berkampanye, menaikkan izin cutinya sendiri, nah apakah itu bisa dianggap sebagai membuat keputusan yang menguntungkan pihak tertentu atau merugikan pihak yang lain? Kan gitu-gitu kan? Ada perdebatan di situ. Nah, ada lagi satu pasal sebenarnya 299. 299 itu logikanya sebenarnya sampai sekarang perdebatan orang adalah apakah sebenarnya hak yang dimaksudkan bahwa presiden berhak untuk melakukan kampanye itu ditujukan kepada presiden yang incumbent ataukah presiden yang memang sudah tidak bisa terpilih lagi. Nah, tergantung nih kita memaknai. Kalau kita memaknai 299 itu untuk incumbent, karena itu pasalnya memang kelihatannya untuk incumbent, berarti kalau diterjemahkan ke 280, 281, 282, 283, jangan-jangan itu juga maksudnya hanya untuk incumbent. Jadi nggak boleh kalau dia kampanye. Kenapa? Dia dikasih kemungkinan untuk menguntungkan atau boleh berkampanye hanya ketika dia mau jual dirinya sendiri, ya kan? Tetapi kalau dia ketika dia incumbent, kalau dia udah nggak terpilih lagi, jangan-jangan nggak bisa. Nah, itu yang saya bilang tadi, konstruksi undang-undang pemilu sendiri masih dibutuhkan exercise untuk mengatakan apakah presiden memang boleh atau sebenarnya itu pembatasan presiden hanya di masa kampanye atau sekalian mengatakan presiden seharusnya nggak bisa karena apapun tindakan atau keputusan yang dia keluarkan itu berpotensi untuk menguntungkan pihak tertentu dan merugikan pihak tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bilang normatif, tentu normanya nggak bisa kita sandarkan sekedar pada undang-undang pemilu. Kenapa begitu? Karena presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan itu juga terkena berbagai undang-undang lainnya. Saya mau contoh dua undang-undang saja. Undang-undang 30 2014 dan Undang-Undang 2899 yang intinya mengatakan bahwa presiden itu tidak boleh ya kan melakukan tindakan yang konflik kepentingan. Tidak boleh melakukan sesuatu hal yang berpotensi menguntungkan keluarganya di 2899 anti KKN itu. Jadi kalau dibaca undang-undang pemilunya saja itu belum clear, boleh. Baca undang-undang lainnya itu lebih nggak boleh sebenarnya. Larangannya bisa menjadi kuat. Termasuk sebenarnya sumpah presiden yang mengatakan dia harus adil. Nah, ada satu yang ketiga, saya mau bilang Mas Adnan, Bang Rey, yang membuat ini posisi menjadi tidak sederhana. Kenapa tidak sederhana? Karena Pak Jokowi ini memang tidak incumbent, tapi pada saat yang sama yang dia gadang-gadang itu adalah anaknya. Nah, itu kan kejadian pertama dalam konteks kita. Ya kan? Kalau Obama dianggap
berkampanye untuk Hillary itu karena sesama Demokrat. Yang kedua adalah dia berkampanye bukan untuk keluarganya. Ini kan menjadi menarik nih. Kasus pertama di mana orang berkampanye untuk anaknya sendiri. Ya kan? Dan itu yang membuat saya bilang, secara perundang-undangan, secara etis, nggak bisa kita kemudian membenarkan apa yang disampaikan oleh Presiden kemarin. Karena secara undang-undangnya pun bisa perdebatan, dia membangkitkan yang namanya konflik kepentingan, dia membangkitkan yang namanya um, komplikasi administrasi, karena dia akan menaikkan surat cutinya sendiri, ya kan? Dia membangkitkan yang namanya kemungkinan KKN dan lain-lain sebagainya. Jadi di level ini saya bilang, kalaupun Anda pandang secara normatif, agak sulit sebenarnya kita menerima logika, termasuk logika yang dibangun oleh siapa tuh, Prof. Yusril misalnya, yang kemudian hanya memperhatikan di 281 dan 299. Padahal itu menurut saya tidak wise karena tidak dibaca utuh secara keseluruhan 280, 281, 282, 283, dan 299. Termasuk tidak dibaca utuh dengan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Plus pada saat yang sama selain secara hukum, secara etis nggak mungkin bisa dikatakan etis. Kita bayangkan saja Bang Rey dan Mas Adnan ya. Kita bayangkan, mungkinkah Presiden pagi harinya dia bagi-bagi atau hari kemarin, hari Jumat misalnya, dia bagi-bagi sembako atas dasar mengatakan bahwa dia presiden, dia bagi-bagi sembako, kemudian membagi bansos. Besoknya karena dia cuti, dia kampanye untuk anaknya di tempat yang sama. Gimana logikanya? Bagaimana mungkin kita bisa menerima kondisi begitu? Jadi hari Jumat misalnya, karena itu hari kerja, dia kemudian bagi-bagi atas dasar nama presiden, besoknya dia kampanye untuk mengatakan pilihlah anak saya. Nah, menurut saya itu tidak mungkin bisa diterima secara logika demokrasi dan akal sehat untuk membenarkan itu. Makanya saya cenderung mengatakan, Mas Adnan dan Bang Ray, saya kira Pak Jokowi harusnya berkaca dan mengingat pidato dia di tanggal 1 November 2023. Ketika itu versi yang paling benar sebenarnya untuk memaknai 280, 281, 282, 283, dan 299. Versi benarnya sebenarnya itu. Ketika dia mengatakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, gubernur, bupati, wali kota, termasuk TNI Polri, tidak boleh memihak. Harus netral. Nah itu yang benar. Karena itu yang berkaitan dengan cara membaca 280, 281, 282, 283, plus pada saat yang sama ada komplikasi dari posisi anaknya yang nyalon. Jadi secara hukum, secara etis tidak mungkin. Nah, apa yang terjadi kemarin, saya kira banyak lah ya bisa dicari pembenar bahwa itu dia ucapkan hanya sekedar karena konferensi pers, ditanya doorstop gitu, tiba-tiba ditanya, banyaklah pembenar, tapi tidak mungkin sebenarnya kita bisa membiarkan seorang presiden yang disematkan di dadanya, dia harus berlaku adil, dia tidak boleh menguntungkan keluarganya, dia tidak boleh mengalami konflik kepentingan, dia tidak boleh untuk melakukan tindakan yang tidak berimbang, termasuk tidak boleh menguntungkan salah satu paslon, tapi kemudian dia mau berkampanye untuk itu. Yang otomatis sebenarnya pasti menguntungkan. Nah, memang saya kira pernyataan kemarin itu adalah wajah asli dari Jokowi kalau ditarik kejadian sekitar berapa tahun belakangan. 1 tahun belakangan lah. Jadi apa yang dia ucapkan kemarin itu sebenarnya hanya semacam penanda ya bahwa memang dia sudah melakukannya sekian lama, termasuk ketika menggadang-gadangkan anaknya untuk dibawa melalui proses yang sangat tidak bermutu di Mahkamah Konstitusi kan, termasuk ketika dia harus menjilat ludah sendiri berkali-kali um, apa
mengatakan misalnya ketika dia menyerang Prabowo soal kepemilikan tanah, tapi begitu di orang lain yang serang, dia kemudian melindungi dengan mengatakan bahwa itu bagian dari kerahasiaan dan lain-lain sebagainya. Saya kira, nah, wajah normatif harusnya adalah tanggal 1 November, tapi wajah asli Jokowi menurut saya adalah apa yang diucapkan kemarin. Jadi tidak ada yang aneh. Nah, artinya begitulah demokrasi dipandang oleh Pak Jokowi. Dia tidak melihat demokrasi itu bahwa harus dipelihara yang namanya konflik kepentingan. Dia tidak melihat demokrasi bahwa ada namanya rule of law. Dia tidak menjelaskan bahwa demokrasi itu harusnya ada kesetaraan. Demokrasi itu unsurnya adalah keadilan. Demokrasi itu adalah unsurnya menjaga, ya kan, menjaga supaya semua mendapatkan posisi yang sama dan seimbang. Nah, saya kira itulah. Terakhir, Bang Rey dengan Mas Adnan, saya kira apapun kejadian kemarin, artinya membangkitkan ke kewajiban buat kita semua untuk namanya menaikkan early warning system pengawasan. Plus pada saat yang sama, ini ada kewajiban untuk colak-colek pengawas pemilu nih, ya kan? Karena yang saya khawatirkan penyelenggara pemilunya tidak berimbang, lalu kemudian pengawasnya, saya nggak tahu istilahnya Bang Rey apa tuh untuk kemarin, mati suri, apa nggak mau ngapa-ngapain gitu, kayak bisu tuli dan mati rasa. Nah ini bahaya menurut saya. Dengan seketika nanti proses demokrasi kita yang memang sudah bermasalah dari awal, itu kemudian akan dilanjutkan masalahnya dengan cawe-cawe, termasuk dengan dengan ketidakberimbangan seorang kepala negara yang ujungnya ya akan mudah diikuti, bawahannya mudah diikuti, karena nggak sederhana. Bagaimana dia berlaku adil soal izin berizin para menteri, ya kan, termasuk bagaimana secara administratif dia akan mengizinkan diri sendiri. Itu pengantar saya, Bang Adnan, Bang Rey, makasih. Bang Zainal, tadi menyebutkan soal wajah asli Jokowi ya. Kita juga tahu kalau Bang Zainal ini juga sudah sebenarnya berkali-kali bertemu presiden ya, untuk banyak agenda lah ya yang berhubungan dengan isu perumusan kebijakan di sektor hukum. Nah, apakah saat pertemuan-pertemuan itu wajah aslinya belum terlalu kelihatan? Terakhir ya bertemu itu adalah terakhir ya yang langsung 2019. Ketika kita mengawal 2019 kalau tidak salah, mengawal hasil konferensi hukum tata negara ya yang kemudian mengusulkan bahwa harus dibentuk badan legislasi nasional. Dan pada saat kesempatan yang sama waktu itu kita juga bicara soal hasil seleksi KPK. Ya kan? Ya waktu itu ya berbeda kemudian hasilnya kan, KPK-nya kemudian mati dan apa? Ya saya menganggap KPK mati ya. Terlepas mau mati suri, mati beberapa hari itu soalan lain, tapi menurut saya KPK-nya kemudian menjadi domesticated, terjinakkan. Plus yang kedua adalah kalau ya sekarang istilahnya yang dijanjikan. meninggoy. Gimana? Kalau anak sekarang istilahnya meninggoy. Oh iya ya, meninggoy. Meninggoy. Jadi usulan soal apa lembaga khusus legislasi, memperbaiki legislasi yang juga dia pidatokan di kampanye 2019 ternyata juga sampai sekarang nggak ada, ya kan? Ya Dan tim sebenarnya sih reformasi hukum yang dibentuk oleh Pak Menko Polhukam dengan persetujuan Menteri akhirnya memasukkan lagi itu, tapi lagi-lagi sampai sekarang nggak jelas. ya. Kira-kira begitu. Aku ke Bang Ray dulu ya, Bang Zainal ya. Bang Ray, Siap. statement terakhirnya Bang Ray itu terkait dengan akhirnya sikap Jokowi yang semakin Terbuka. terang benderang, terbuka. Menurut beberapa pihak justru disyukuri. Karena selama ini pura-pura netral tapi sebenarnya nggak netral gitu. Ya termasuk saya kan. Saya kan mengucapkannya selamat datang. Nah,
di alam terang benderang. Nah ini pertanyaannya, sepanjang sejarah Indonesia berdemokrasi ya, tentu zaman Soeharto kita nggak perlu hitung gitu ya. Tapi sejak era Habibie sampai sekarang, ada nggak sih presiden seperti Jokowi hari ini yang kemudian menyatakan saya boleh kampanye, saya boleh memihak? Kalau dalam kondisi yang model begini ya baru kali ini presiden aktif kampanye untuk orang lain. Dan orang lain itu kebetulan anaknya pula gitu. Ya baru kali ini. Mantan presiden kampanye kepada orang lain ya ada. Mega melakukan. Tapi mantan. SBY melakukannya. Tapi sebetulnya kalau kita belajar dari Ibu Mega saja dengan Pak SBY, mereka pun tidak seintensif itu. Nggak seterbuka itu banget gitu loh. Untuk nyodor-nyodorin orang, dukung-dukung orang seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi hari ini gitu. Nah dari situ sebetulnya aja itu soal standar moral ya menurut saya. Standar pengertian orang terhadap apa yang disebutkan dengan demokrasi gitu. Nah Ibu Mega sepanjang yang saya tahu ikut terlibat kampanye itu baru sekali kan. Pak SBY juga baru sekali gitu. Nah di luar itu ya mereka menahan diri untuk tidak terlalu sering ya muncul dalam rangka mendukung, mempopulerkan dan mengkampanyekan seseorang itu. Bahwa mereka hadir di pertemuan tertutup internal mereka, iya. Itu misalnya berapat bersama dengan relawan gitu, itu ya hadir gitu. Tapi kalau kampanye terbuka, sepanjang catatan saya Ibu Mega baru melakukannya sekali, Pak SBY juga baru melakukannya sekali gitu. Sementara Pak Jokowi memang belum pernah ikut terlibat dalam kampanye terbuka, tetapi seperti kita ketahui kan, misalnya intensitas beliau terlibat di dalam pembagian sembako aja ataupun bansos itu aja mengindikasikan sesuatu yang tidak terbiasa dilakukan oleh dia selama ini. Ya. Ini presiden rasa mensos ya? Iya. Gitu. Jadi intensitasnya meningkat, ya frekuensinya juga meningkat gitu. Dan seolah-olah presiden sekarang lebih sibuk urusan bagi-bagi sembako, bansos daripada urusan lain. Sehingga yang lebih besar ya? Lebih besar, sehingga mungkin beberapa menterinya merasa kok ini seperti tidak ada lagi koordinasi gitu kan. Makanya muncul kita dengar seperti Pak Mahfud. Kalau Pak Mahfud oke lah mungkin catatan tersendiri keinginan untuk mundur. Tapi kan ada menteri-menteri lain yang kita dengar memang juga menginginkan untuk mundur gitu. Ya karena situasinya mungkin tidak nyaman lagi untuk bekerja. Kita mau konsultasi presidennya bagi-bagi sembako gitu ya. Mau rapat ini banyak presidennya sebar-sebar bansos dan seterusnya. Atau potong-potong pita di berbagai event ya. Iya. Nah dalam situasi yang kayak begitu itu beliau juga masih menyempatkan buat dia komentar-komentar yang tanda kutip ya memojokkan satu paslon dan seperti mengagungkan satu paslon yang lain gitu. Misalnya dengan menyebut itu pertanyaan di debat itu tidak tidak mendidik gitu ya. Pertanyaan di debat itu kok menyerang personal gitu. Mengapa Jokowi sedesperate itu? Nah, sehingga harus kemudian tampil all out membela salah satu paslon. Bung Adnan, saya tanggal 11 Januari yang lalu deh di beberapa media online itu saya udah katakan ada kemacetan elektabilitas, istilah saya kemacetan ya. Kemacetan elektabilitas dari 02 yang sulit untuk diurai kecuali kalau Pak Jokowi sendiri harus terlibat. Kalau mengandalkan Pak Prabowo saya kira udah stagnan. Kalau Gibran jangankan naik, malah kecenderungannya turun. Saya kira sentimen negatif ya. Anda tahu kan begitu tinggi sentimen negatif publik di akhir debat ya Gibran pada debat keempat secara keseluruhan dan debat kedua dicalonkan presiden. Caimin dan Pak Mahfud meninggalkan forum debat dengan catatan positif yang sangat tinggi 80%. Sementara Gibran meninggalkan forum debat dengan catatan yang sangat negatif yang tinggi 64% gitu. Nah, jadi sulit tuh mengharapkan mereka bisa berakselerasi untuk menaikkan elektabilitas gitu. Di saat yang bersamaan mereka harus menghadapi gerakan mahasiswa yang makin membesar, yang gerakan itu berdasarkan bertitik tolak dari gerakan anti dinasti politik. Gitu. Jadi kalau selama ini mereka menganggap bahwa anak muda itu tidak terpapar gerakan anti dinasti, kenyataannya di lapangan mulai sebaliknya gitu. Yang menggerakkan gerakan anti dinasti politik itu sekarang adalah mahasiswa
yang Anda tahu itu paling dekat dengan Gen Z yang sekarang kan gitu ya. Jadi kalau mereka bergerak ya, nah tentu efeknya akan terasa dan itulah yang kelihatan sekarang. Elektabilitas dari Pak 02 agak stagnan, bahasa saya macet, dan itu semua hanya bisa diubah kalau Pak Jokowi sendiri yang terlibat. Saya katakan saat itu. Dan saya bahkan menyebut kalau sampai tanggal 20 Januari elektabilitas Pak Jokowi itu elektabilitas Pak Prabowo 02 masih begitu-begitu aja, tidak menutup kemungkinan Pak Jokowi akan secara terbuka menyatakan dukungan dan bahkan ikut aktif di dalam kampanye. Dan itulah yang kita lihat sekarang, di mana Presiden mulai lebih terbuka menyatakan dukungan kepada 02 dan menyatakan lebih mungkin melibatkan beliau dalam kampanye-kampanye di masa yang akan datang, seperti wawancaranya beberapa hari yang lalu gitu kan. Nah, saya kira itu pilihan yang tidak harus diambil oleh Pak Jokowi kalau mereka targetnya satu putaran. Tapi kalau mereka lebih moderat, nggak mungkin satu putaran, 2 putaran, mungkin Pak Jokowi lebih santai. Makanya pernyataan Pak Jokowi itu justru memperkuat apa yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa ada kemacetan elektabilitas di 02 yang menghajatkan ya keterlibatan Pak Jokowi untuk lebih terbuka. Karena cuma beliau sekarang yang bisa nyedot pemilih gitu dengan terus dengan tingkat kepuasan lah ya. Lewat bansos, Ya, asal bansosnya jalan, tingkat kepuasannya terjaga. Gitu. Dan dari situlah beliau mengkapitalisasi tingkat kepuasan ini untuk kepentingan elektoral. Gitu ya. Dan dengan cara begitu dia bukan hanya mau menahan ya supaya tidak ada longsoran elektabilitas ini, tapi juga pada saat bersamaan dia ingin mengukuhkan bahwa pewarisnya tanda kutip itu adalah paslon 02. Sebab sekarang ini paslon 03 juga boleh menguat persepsi publik bahwa paslon 03 ini sebetulnya dilihat lebih mumpuni gitu ya, lebih meyakinkan ya, lebih memiliki kapasitas untuk melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi. Lebih identik gitu Jokowi ya dibandingkan dengan 02 gitu. Maka perlu penguatan asosiasi yang lebih kuat lagi dari Pak Jokowi kepada 02 dengan menyatakan secara terbuka. Misalnya tanda kutip, beliau lah yang saya percaya untuk melanjutkan apa yang sudah saya rintis gitu. Dan saya kira kalau situasinya begini terus tidak akan lama lagi dugaan saya ya Pak Jokowi akan melakukannya gitu. Bang Ray, Bang Zainal masih sama kita kan? Masih ya. Ini ada yang menarik dari kontennya Bang Zainal nih di YouTube Bang Zainal ya, terkait dengan menghentikan Jokowi gitu ya. Nah, dikaitkan dengan posisi terakhir Jokowi ya, yang menyatakan bahwa dirinya akan berkampanye, boleh memihak. Apakah sebenarnya ini memberikan tambahan amunisi untuk wacana pemakzulan kepada Jokowi ini? Gimana Bang Zainal? Iya, pemakzulan itu tentu lahir dari 3 hal ya, pelanggaran pidana, lalu kemudian administrasi tidak memenuhi syarat, atau perbuatan tercela. Nah, kalau mau dikatakan pernyataan dia kemarin itu mau dikualifikasi kemana, ya tentu akan ada panjang perdebatannya. Apakah bisa dikualifikasikan pidana? Kelihatannya tidak. Apakah dikualifikasikan tidak lagi memenuhi syarat? Ya, bisa jadi tidak gitu. Begitu juga kalau perbuatan tercela, nah ini konteksnya bisa panjang perdebatannya. Apakah yang disampaikan itu masuk perbuatan tercela? Di beberapa, misalnya dalam kasus Clinton, kalau kita ingat dulu, perbuatan tercelanya itu karena berbohong. Jadi ketika pemeriksaannya Clinton, dia mengatakan dia nggak pernah meniduri Monica Lewinsky pertama kali. Lalu kemudian berikutnya baru kemudian dia akui, dan akhirnya kemudian dia dibawa ke proses impeachment dengan tuduhan, salah satunya, karena cuma ada dua tuduhan ya. Salah satunya adalah berbohong di hadapan publik,
Dan yang kedua adalah menghalang-halangi proses penyidikan. Nah, apakah itu bisa ke sana? Cuman yang bikin saya agak gundah sebenarnya, karena proses impeachment itu tidak sederhana. Misalnya saja harus dilalui dari HMP, bahkan HMP-nya sendiri untuk quorum dibukanya sidang HMP itu membutuhkan 2/3. 2/3 anggota DPR. 2/3 itu berarti sekitar ya 60%. 380-an. 386 anggota DPR. Padahal saya kira kalau dibagi di jumlah antara 01 dan 03 melawan 02 misalnya ya, kalau di jumlah koalisi dan oposisi menjadi sesederhana itu, saya kira 66% tidak tercapai itu. Nah, makanya saya bilang bahwa dibanding kita berbicara soal impeachment, jauh lebih baik kalau kita bicara soal memincangkan Presiden Jokowi. Nah, memincangkan Presiden Jokowi itu sebenarnya konteksnya ada di dalam sistem ketatanegaraan. Di beberapa negara itu menggunakan konsep yang disebut dengan bebek pincang, lame duck. Jadi Amerika Mendak ya. menggunakan itu, ya betul, lame duck, bebek pincang. Jadi di beberapa negara itu menggunakan itu, ada di Ghana, ada di Amerika, di Filipina, ada dengan variasi-variasi yang berbeda. Tapi biasanya memang yang ditujukan itu adalah saat-saat di mana presiden mau berakhir masa jabatannya. Jadi dia harus dibatasi kekuasaannya, dibatasi kerja-kerjanya ketika berkaitan dengan masa akhir jabatan. Di beberapa negara itu dibatasi akses dia terhadap anggaran. Dibatasi kemampuan dia untuk menunjuk jabatan tertentu. Termasuk menurut saya dalam konteks Indonesia sangat mungkin sebenarnya dibatasi dia untuk cawe-cawe dalam proses pemilu. Nah, apakah mudah untuk memincangkan Jokowi atau membuat lemdak? Relatif jauh lebih mudah dibanding impeachment. Impeachment itu harus dengan 2/3 dihadiri dan disetujui 2/3, sedangkan kalau bikin undang-undang kan setengah plus satu sudah cukup. Setengah plus satu sudah cukup. Jadi simple majority, bukan absolute majority 2/3 plus 1. Nah, artinya, dan kalau kita bilang simple majority, sebenarnya koalisi 01 dan 03 itu jauh melebihi 51% plus 1. 50% plus 1. Jadi kalau mau taktis sebenarnya, ini mumpung masih ada waktu 20 hari, harusnya segera mereka mengejar untuk membatasi Jokowi. Ya kan? Mengeluarkan undang. Memang persoalannya undangnya di undang-undang. Nah, masuk yang mengatakan idealnya undang-undangnya itu adalah undang-undang lembaga kepresidenan. Udah dari dulu kita teriakkan soal itu. Presiden ini harusnya diatur sedemikian rupa, dibatasi, bukan hanya pembatasan masa jabatannya ketika kampanye, termasuk pembatasan-pembatasan lainnya. Ya kan? Pembatasan lainnya bagaimana mekanisme administrasinya kalau keluar negeri, wakil presiden itu boleh sampai di mana? Boleh enggak wakil presiden punya kewenangan? Boleh enggak wakil presiden menandatangani PP? Kan harusnya nggak boleh tuh kita tahu secara doktrin ketatanegaraan, tapi praktiknya pernah wakil presiden itu yang menandatangani PP. Itu terjadi di tahun 2005 di zaman JK dengan SBY pertama kali. Nah, maksud saya adalah harusnya di undang-undang lembaga kepresidenan. Tapi undang-undang lembaga kepresidenan ini pasti berat ya, karena tidak mungkin bisa disusun dengan cepat-cepat. Nah, sekurang-kurangnya menurut saya adalah menyelipkan satu pasal dalam undang-undang pemilu. Satu pasal saja. Untuk mengatakan harus ada pembatasan atau penerjemahan lebih detail 280, 281, 282, 283, Junto 299. Supaya dirapihkan nih. Ya kan? Sekurang-kurangnya itu. Nah, selemah-lemahnya iman menurut saya, ya bawa ke MK. Minta MK untuk menerjemahkan ulang 280, 281, 282, 283 dijuntokan dengan 299 kaitan dengan bisa nggak presiden untuk melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Nah, cuma masalahnya Bang Adnan, Bang Rey, saya kira belakangan saya agak sulit mengharap ke MK gitu. Ya kan? Memang percaya ke MK itu syirik soalnya. Harusnya kita percaya kepada Tuhan saja memang.
Kalau percaya ke MK nggak boleh. Tapi ya gitulah, berat kita sekarang kemudian. Nah, kalau politisi memang mau mengagregasi, saya kira paling cepat bisa dilakukan perubahan undang-undang pemilu, nambahin satu pasal, mendamaikan 280, 281, 282, 283 dan 299, ya kan? Walaupun ya itu berarti tidak menyelesaikan lembaga kepresidenan secara luas, hanya mengatur presiden di masa kampanye saja. Tapi paling tidak Ya. sudah ada prinsip lemdaknya kan, prinsip-prinsip Ya. memincangkan Jokowi khususnya di zaman kepemiluan. Begitu, Bang. Oke. Saya mau tanggapi itu juga. Ya, silakan. Saya kira kalau apa namanya itu ya menuju ke arah apa namanya itu ya bebek lumpuh itu, sebetulnya dengan kalau benar-benar dilakukan ya, menteri-menteri yang katanya akan mengundurkan diri itu udah salah satu gerakan yang bisa membuat Pak Jokowi itu tanda kutip ya kekuasaannya makin surut gitu. Karena ada dua aspek di situ tentu ya. Pertama aspek psikologik, ditinggalkan menterinya, ya umumnya di mana-mana orang minta jatah menteri, ini ditinggalkan oleh menteri. Seperti Soeharto dulu ya. Soeharto dulu ditinggalkan oleh menteri-menterinya, itu cukup memukul secara psikologik tuh. Nah yang kedua, dengan sendirinya akan menimbulkan instabilitas politik, karena itu menteri-menteri yang tidak bisa dianggap enteng ya, bukan saja karena mereka berada dalam posisi-posisi yang strategis ya, tapi juga karena kerja-kerja mereka cukup diakui handal selama ini gitu. Jadi kalau mereka yang kemudian misalnya keluar dari pos itu, nah itu bisa berakibat terjadinya kemacetan juga di pemerintahan itu gitu. Dan kemacetan ini akan sulit diurai lagi oleh Pak Jokowi yang bisa menurunkan tingkat kepercayaan dan kepuasan kepada Pak Jokowi. Karena nggak mudah juga nyari pengganti mereka yang selevel dengan mereka di tengah di mana presiden dalam hal ini Pak Jokowi kelihatan udah lebih banyak ngurusin pemilu gitu loh Pak, ketimbang ngurusin apa namanya padahal sudah ada KPU ya. Padahal udah ada KPU ya, Ada Bawaslu, udah ada Mensos, udah ada Badan Pangan Nasional yang dibentuk ya. Tapi kan kerja beliau udah lebih banyak itu kelihatan tuh kan. Nah, Pak Presiden pengen memastikan masyarakat nggak ada yang lapar, jadi ya harus turun langsung bagi-bagi beras. Ya tentu kan sejak 10 tahun itu kan memang itulah tugas dan kewajibannya memastikan bahwa rakyat Indonesia itu tidak ada yang lapar. Cuma kan kita melihat intensitas keterlibatan turunnya beliau baru kali ini gitu loh, setinggi ini gitu. Selama ini yang ngerjainnya itu ya Pak Mensos atau badan baru yang dibentuk oleh beliau itu badan apa namanya itu Pangan Nasional itu. Dan Ya kan sebagainya. juga pernah ada kejadian tuh kan setelah 9 tahun baru kaget gitu ya. Yang kemarin guru banyak yang masih di bawah UMR segala macam itu kan. Di era-era pilpres begini banyak yang buat kaget-kaget Pak gitu. Tapi sebetulnya bukan untuk diselesaikan tapi untuk diambil imajinasi politiknya gitu. Karena kalau beliau kaget, wah ini harus diselesaikan segera gitu kan. Nah itu kesannya ini bagus juga gitu ya, positif juga kepada beliau gitu. Padahal setelah pilpres nggak ada juga perbaikan gitu. Kan itu yang kejadian-kejadian sebelumnya gitu kan. Bang Zainal, Bang Rai, terakhir worst skenario apa yang tadi disampaikan itu nggak terpenuhi, lemdak nggak terjadi, pemazulan apalagi, fungsi pengawasan yang formal juga tidak efektif. Maka yang tersisa adalah ya masyarakatnya. Ya, masyarakatnya, kelompok masyarakat sipil. Nah, ini apa yang bisa mereka lakukan? Paling tidak ya mengurangi resiko-resiko yang lebih besar dari penyelenggaraan pemilu yang ya kita tahu semua bahwa berbagai macam aturan main diterabas. Batas-batas mana yang etis dan enggak juga menjadi blur, dan ya berbagai kelompok kepentingan menyatakan bahwa apa yang dilakukan presiden itu sah-sah saja karena ada aturannya. Gitu. Silakan Bang Zainal dulu. Begini, sebelum saya masuk ke situ, saya ingat 2021 akhir, 2022 awal, saya mulai banyak bicara soal the curse of second term. Ya, jadi
di beberapa sistem presidensil, khususnya misalnya Amerika, ada istilah yang disebut dengan kutukan periode kedua. Jadi, kalau ada buku ya yang menjelaskan bahwa lebih dari 90% sebenarnya presiden di Amerika itu gagal di second period-nya. Jadi dia mengalami turbulensi, dia mengalami serangan, dia mengalami kegagalan, bahkan juga dia mengalami minimnya kemudian daya dukung atau kemudian dia mengalami fragmentasi pemerintahan. Nah, saya kira waktu itu kita udah jelaskan, kita udah ingatkan karena 2024 itu kemungkinan adalah pertarungan orang-orang yang mau menjadi presiden dan itu biasanya terafiliasi ke partai politik dan terafiliasi ke menteri-menterinya Pak Jokowi. Makanya waktu itu kita udah bilang harusnya sudah dibikin kayak early warning system dari awal. Menteri-menteri yang mau berkampanye, mau berkontestasi, harusnya dilempar keluar dari kabinet dan dia harusnya sudah menyiapkan kabinet. Kenapa saya harus bilang ini? Saya mau bilang ya, nasib ini bukan hanya sekedar kita bicara soal bagaimana nasib pemilunya, tapi kita bicara soal bagaimana nasib pemerintahan. Praktis dengan kondisi sekarang, saya kira negara sudah kayak negara autopilot ya. Menteri-menterinya sudah bekerja hanya untuk pemilu, rata-rata semua bekerja untuk pemilu, sudah terkotak-kotak gitu. Bahkan ada isu soal mau mundur, ada isu soal WA group dan lain-lain sebagainya. Plus pada saat yang sama, presidennya juga lebih banyak kerja-kerja elektoral dibanding kerja-kerja konstitusional. Nah, maksud saya adalah ini saatnya dan menurut saya bagus tuh gerakan mundur itu bisa menyadarkan bahwa jangan sampai ya gejala the curse of second term itu kegagalan periode kedua itu berlanjut. Ya kalau presidennya nggak ada masalah menurut saya kalau karena memang itu dia derita, tapi yang bahaya adalah ketika itu berimplikasi ke masyarakat kemudian mengalami negara autopilot nggak diurus lagi. Itu yang pertama. Yang kedua baru saya mau bilang bahwa kalau gejala ini berlanjut pada akhirnya ya masa depan pemilunya yang berbahaya. Kenapa masa depan pemilunya yang berbahaya? Saya kira ini melengkapi semua puzzle untuk mengatakan pemilu kita akan menjadi tidak demokratis. Ini hanya akan melengkapi potongan atau kepingan untuk mengatakan pemilu kita akan menjadi pemilu yang paling brutal, ya kan, pasca reformasi. Nah, karenanya saya kira memang berat ketika lembaga-lembaga yang ada itu cenderung tidak mau menyelesaikan masalah, tapi kemudian cenderung hanya membiarkan masalah itu ada. Misalnya dari sekian cawe-cawe, nggak ada satupun tindakan yang dilakukan, bagi-bagi susu, bagi apapun yang dilakukan itu, seakan-akan melumpuhkan yang namanya pengawasan, tidak ada metode pengawasan yang berarti. Bahkan ketika ada rekaman, misalnya soal dugaan pengerahan aparat, tiba-tiba yang ditangkap adalah orang yang mengunduhnya, yang menguploadnya, ya kan? Padahal kenapa tidak dilakukan uji forensik dulu, mendalam, mendasar untuk mengatakan apakah itu benar atau tidak? Saya kira ada banyak pertanyaan besar yang akan melengkapi bahwa pemilu kita akan menjadi pemilu yang brutal. Nah, sayangnya menurut saya, kalau saya yang pertama ya, karena dia digaji untuk itu, tetap harus kita teriakkan ke telinganya para penyelenggara, pengawas, bahwa mereka nggak boleh main-main. Mereka nggak boleh main-main. Akan tercatat dalam sejarah bahwa merekalah penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu di saat pemilu yang paling brutal dan yang paling buruk sepanjang sejarah pasca reformasi. Nah, saya kira menjadi berbahaya tuh. Kita harus tetap ingatkan. Plus pada saat yang sama, akhirnya saya mau bilang, ya demokrasi balik ke masyarakat sipil. Demokrasi itu kan jangan bicara cuma soal elitnya, tapi demokrasi itu adalah bagaimana masyarakat sipil bekerja. Mau tidak mau terpaksa masyarakat sipil saya kira kembali harus bertungkus lumus, harus banting tulang untuk membangun konsep-konsep pengawasan yang kemudian itu bukan hanya pengawasan terhadap
pemilu pada saat pencoblosan maupun pasca pencoblosan. Plus pada saat yang sama juga melakukan pengawasan terhadap lembaga-lembaga. Baik lembaga yang seharusnya masih mengerjakan tugasnya, harusnya mengerjakan tugasnya, bukan malah sibuk kampanye. Pada saat yang sama, lembaga yang menyelenggarakan pemilu dan melakukan pengawasan pemilu, termasuk negara yang harusnya mengurus warga, bukan mengurus para kandidat. Ya, otomatis menurut saya ini memang kerja berat, dan tantangan ini kembali akan menaikkan panggilan buat masyarakat sipil untuk terlibat dan mencoba mengawal nasib demokrasi di Republik ini. Begitu. Oke, Bang Zainal. Bang Ray, Siap. Di mana kita tadi ya? worst skenario apa yang kita bicarakan tadi gagal mengantisipasi ya ugal-ugalannya penguasa supaya paslon tertentu menang, sehingga dengan berbagai cara dilakukan, sementara fungsi-fungsi pengawasan formal pemilunya juga tidak terlalu efektif. Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat sipil pada khususnya? Ya, sekarang ini sebetulnya kita sedang berada dalam satu situasi yang tak terduga. Yang saya maksudkan tak terduga itu artinya kita sedang belajar mengelola pemilu tanpa Bawaslu gitu loh. Meskipun formalnya Bawaslunya ada, tapi kan seperti dijelaskan tadi oleh Bung Uceng ya gitu. Saya nggak perlu ulangi lagi. Nah, ada hikmahnya karena dengan begitu kalau misalnya Bawaslu hari ini ditiadakan lagi, kita udah terbiasa sih sebetulnya kerja tanpa Bawaslu gitu. Dan kenyataannya ya banyak sekali yang memang kita temukan berbagai hal di lapangan, tapi berkat kesiapan masyarakat sipil, kemauan mereka untuk menjaga demokrasi melalui bantuan teknologi media sosial, itu setidaknya dapat kita tekan cara-cara yang mau ugal-ugalan untuk memenangkan pemilu ataupun pilpres dan seterusnya itu gitu. Jadi saya sih selama kita bisa meningkatkan ya peran dan partisipasi masyarakat tanpa harus melalui Bawaslu ini, saya masih punya keyakinan ini akan bisa kita lewati gitu ya. Dan ada hikmahnya itu yang saya sebutkan tadi. Kita sekarang sedang belajar bagaimana mengelola pemilu tanpa kehadiran Bawaslu gitu. Meskipun yang formalnya masih ada, tapi kan kalau nanti betul-betul Bawaslu-nya nggak ada, ya kita udah terbiasa kok pemilu tanpa ada Bawaslu gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, saya kira mendorong gerakan anti dinasti politik ini yang lebih masif ya. Karena faktor utama dari semua persoalan pada situasi ini itu karena ada keinginan untuk menciptakan satu pewarisan kekuasaan melalui elektoral gitu. Nah, saya kira kalau gerakan anti politik dinasti politik ini makin menguat, itu pukulan yang telak bagi siapapun yang ingin mewajarkan bahkan melestarikan ya politik dinasti di Indonesia gitu. Ini saya kira, Bu. Pak Jokowi belajar dari Banten ini kayaknya ya. Iya, katanya begitu. Kayaknya begitu. Tapi sebetulnya beliau ini sudah jauh lebih hebat ilmunya gitu loh. Karena hanya hitungan beberapa bulan kejadian gitu. Betul. Dan melibatkan banyak sektor. Sektor paman, sektor anak, sektor ipar, ya kan, kemudian sektor anak kedua, ya kan, semua terlibat. Jadi 5 lens. Lebih cepat ya? Lebih cepat. Kalau yang di Banten ini kan masih agak ya paling suami, istri, anak, bapak, ya kan, paling jauh dia ipar. Ini enggak, paman ikut, menantu ikut, ya kan, anak 1, anak 2 ikut, dan dirinya sendiri ikut. Dan katanya kalau kita merujuk ke laporan majalah Tempo, ada juga yang disebut Tempo itu Ibu Suri, kata dia. Ya. Ibu Suri itu apanya Timun Suri ya? Nggak tahu saya.
Oke, sahabat integritas, terima kasih Bang Zainal, Bang Uceng, Bang Rai. Terima kasih. Insight-nya sangat menarik. Ini adalah pemicu kita juga sebagai bagian dari pengawal demokrasi di Indonesia untuk jangan apatis gitu ya dengan situasi hari ini. Dengan pengalaman dan PR yang lebih berat, biasanya kita akan menghasilkan kualitas demokrasi juga yang lebih hebat di depan gitu ya. Semoga seperti itu. Kita ketemu lagi di lain waktu. Jangan lupa subscribe channelnya Bang Zainal Arifin Mukhtar. Jangan lupa juga subscribe channelnya Bang Ray Rangkuti. Aku nggak punya channel. Oh, Bang Ray Rangkuti nggak punya channel ya. Tapi channel di lapangannya banyak itu ya. Ada Instagram. Ada Instagram. Silakan juga di follow teman-teman sahabat integritas. Kita sebarluaskan, kita viralkan apapun yang menjadi concern kita di tema-tema demokrasi, anti korupsi, dan yang tak kalah penting adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia di Indonesia. Kita jumpa lagi di lain waktu. Sampai jumpa.